Jangan tertipu kenaikan IHSG tahun ini. Michael Yo punya rahasia pahit kenapa porto kalian macet padahal market lagi pesta. Baru mulai aja belum, gapnya tuh 4-5 kali. Dan ini baru only 1 year, Januari tanggal 30 ada perkiraan outflow sekitar 120 BCA. BCA. Udah kena outflow-nya udah pasti kencang banget itu. Outflow di IHSG terutama di saham-saham old school perbankan, tapi masuknya ke dalam konstituen banyak dimiliki oleh konglomerat. Mungkin tahun depan udah bukan eranya Pak Pepe, Pak Salim, kemudian Pak Happy, Pak Bakri. Dari kesombongan saya itu membuat saya nggak mau cut loss. Itu makin dalam. Satu saham dari 3 jagoan Michael Yo ini bakal naik 200% karena MSCI Fast Track. Jangan sampai kamu salah beli saham. Nama sahamnya ada di menit ke... Sambil nonton, sambil action. Yuk download Ajaib supaya bisa praktik bareng. Linknya di deskripsi ya. Halo investor ajaib, balik lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan hari ini kita udah kedatangan Michael Yo, yang pasti teman-teman semua juga udah familiar ya, karena kan udah sering konten dari zaman COVID ya Iya, benar. Oke, tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, boleh nih Michael kenalin diri dulu buat teman-teman semua. Ya, kenalin, nama aku Michael. Jadi aku Michael Yo, jadi aku merupakan seorang stock enthusiast yang sudah aktif di stocks market mungkin udah 13 tahun, tapi aktif di komunitas kurang lebih 5 tahun. Oke, berarti udah cukup lama juga ya, udah ngelewatin market yang pas lagi bear-nya, pas lagi sekarang rally kenceng juga. Bener. Oke, nah mungkin boleh dikasih kayak background sedikit dulu gak sih kayak awal masuk ke saham tuh gimana sih? Mungkin itu sekitar 13 tahun lalu. Oh, udah lama banget. Iya, di saat aku punya usaha yang bisa ku remote, jadi aku kekurangan kelebihan waktu. Oke. Nah, karena waktu itu teman sepermainanku tuh semuanya main game. Dan aku ngelihat game itu nggak ada masa depan, Rahel. Jadi akhirnya aku mutusin untuk join stocks market. Yang which is sebenarnya aku salah juga. Saat ini banyak kok gamer yang berhasil. Iya. Oke, berarti udah lama banget dan awalnya tuh karena ada banyak waktu luang ya. Yes. Makanya nyemplung ke stocks market. Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ke topik utama kita. Nah hari ini kita bakal bahas semuanya tentang outlook di 2026 ya. Mulai dari mungkin konglo stocks-nya gimana, dari makro outlook-nya, dan juga sentimen-sentimen apa sih yang bakal ngedrive IHSG di tahun depan. Nah kalau misalkan kita ngomongin IHSG nih tahun ini kan kita rally-nya gila banget. Naik IHSG tuh hampir lebih dari 20% ya, sekitar 21%-an, dan ini bahkan nge-beat S&P 500 yang dimana S&P ini cuma naik sekitar 16%-an. Jadi kurang lebih setara nih IHSG sama S&P tahun ini. Nah menurut Michael sendiri, ini tuh udah pucuk IHSG atau justru kayak baru mulai nih? Baru mulai? Mulai aja belum kalau menurut Oh, mulai aja belum? Berarti ini rally-nya masih panjang banget ya buat tahun depan? Jadi based on my data ya, siklus antara S&P dengan emerging market itu kurang lebih 5-10 tahun. Oke, yang paling santer itu sampai akhir tahun 2007, di mana setelah 2027 tuh S&P unggul sekali dengan emerging market. Alasannya kenapa? Karena di tahun 2008 terjadi subprime mortgage crash. Valuasi saham Amerika itu murah sekali. Jadi semua uang, semua smart money, semua wealth itu ngejar untuk berebut saham US. Akhirnya dalam waktu 5-10 tahun, meskipun crash, balik lagi. Returnnya paling kenceng. Justru momen di mana orang bisa kaya. Itu adalah ketika terjadi crash. Dan itu terjadi shifting yang ada sedikit anomali. Ini orang belum banyak yang sadar. Tadi untung Rahel ngomong. S&P itu underperform dibanding dengan emerging market. Iya benar. Dan ini terakhir terjadi itu 10 tahun lalu. Oh oke, berarti 2015. Ya, udah lama. Jadi dan ini di tahun 2025, ini first time di mana emerging market rally terhadap S&P. Dan berdasarkan data, rally daripada emerging market dan S&P selama 5 tahun siklus tidak pernah gapnya kecil. Gapnya selalu jauh. Tadi kan Rahel bilang S&P berapa? 16%-an ya tahun ini. IHSG 20-an. Itu masih gapnya 4%. In the based on historical, gapnya tuh 4-5 kali lipat. Oh, wow. Within 5 years. Dan ini baru only 1 years. Jadi buat kalian teman-teman yang merasa IHSG mahal dan mau udah selesai, belum. Baru mau mulai justru baru mau mulai. Ini baru kayak nancep gas dikit gitu ya, baru naik. Iya. Oke, nah tapi sebenarnya ada apa sih yang mempengaruhi kenapa IHSG tahun ini tuh bisa kayak rally sekencang ini? Apakah dari lokalnya atau justru dari globalnya? Kalau kita perhatiin ya, global itu kan banyak outflow di IHSG, terutama di saham-saham old school perbankan, yes. Tapi masuknya ke dalam konstituen yang banyak dimiliki oleh konglomerat. Benar. Nah, menariknya adalah most of conglomerate stocks itu bergerak di bidang energi. Iya. Langkah kecil hasil potensial besar. Download Ajaib, linknya ada di deskripsi. Apa yang akan terjadi karena kita lihat
di China itu sudah mengalami penurunan GDP, penurunan ekonomi itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Jadi sejak Covid mereka mau pulih nggak bisa-bisa. Mulai koreksi. Dan digadang-gadang tahun ini, tahun 2026 akan terjadi pemulihan ekonomi di China. Kita tahu ketika China pulih itu tuh ibaratnya ada order besar untuk ke seluruh dunia, dan Indonesia nilai ekspor paling besarnya itu 48% atau 47% itu ke China. Dan ini akan membuat komoditas, salah satu negara komoditas terbesar di dunia itu adalah kita. Kita punya oil, kita punya nikel, kita punya timah, kita punya panas bumi, kita punya emas, kita punya aluminium. Nah, kalau seandainya terjadi pemulihan ekonomi di China, negara kita lah yang salah satu yang mendapatkan beneficiary. Karena tadi itu China begitu dia pulih, dia pasti butuh banyak kayak energi gitu ya, dan justru Indonesia tuh kuat banget sama komoditinya. Betul. Nah berarti kalau kayak gitu, apakah saham-saham yang bakal manggung next year gitu, apakah masih di komoditi dan di Konglo Stocks? Terus kayak misalkan kayak perbankan dan saham-saham yang tadi yang old school, kalau yang old economy kayak mungkin consumer goods, perbankan gitu-gitu, apakah udah bakal rebound tahun depan atau justru belum juga nih waktunya? Nah, I saw like this. Awal tahun 2025 saya katakan tahun 2025 itu adalah titik terendah daripada perbankan. Tidak akan meng-create lower low lagi. Dan ternyata which is itu betul. Tidak terjadi lower low di perbankan, tapi kenapa nggak naik? Belum ada inflow aja. Belum ada inflow aja, karena saat ini asing melihatnya why I should buy perbankan di saat pemerintahan baru kita pun politiknya masih carut marut. Nah, jadi mereka lebih prefer something yang memang udah proven. Nah, salah satu provennya adalah di bidang komoditi. Nah, perbankan memang saat ini ada akumulasi. Tidak, menurut saya titik 2025 adalah titik bottom. 2026 akan mulai merangkak perlahan. Tapi nggak yang kenceng langsung nggak akan sekenceng saham Konglo lah. Tapi kalau kita lihat alasannya kenapa, karena perbankan ini kita melihat mulai dari Kementerian Keuangan yang baru, kemudian GDP kita ternyata tidak turun di bawah 4,8%, masih di 5 something. Dan ini menunjukkan resilient di IHSG. Nah kalau kita tadi udah ngomongin IHSG-nya sendiri, aku mau minta outlook dari Ko Michael dong tentang ekonomi Indonesia sendiri tuh gimana sih? Ko Michael sendiri kayak bullish gak sih untuk kedepannya, atau kelihatannya ekonominya masih kurang bagus juga nih? Kita tidak bisa kita bukan negara yang adik kuasa. Kita tidak bisa meng-create something. Ini harus kita akuin. Nilai PMI kita itu rata-rata terbantu dari consumption demand, domestic demand sama foreign demand. Nah, jadi begitu China pulih, ekonomi kita akan pulih. Itu nggak usah ngelihat lagi deh menteri-menteri, kan sekarang saat ini kan yang dipantau kan menterinya ngapain, kebijakannya ngapain. Nggak usah. Kalau seandainya China rebound, udah otomatis semuanya dapat kue. Nah itu kan China yang rebound ya, tapi kan kalau misalkan kita lihat ekonomi US-nya sendiri itu kan kurang bagus sebenarnya, turun kan. Dan sebenarnya kita selalu bandingin tadinya sama ekonomi US. Jarang orang ngebandingin Indonesia tuh sama growth-nya China gitu. Nah, apakah pas lagi US ini bakal koreksi lebih dalam lagi, kemungkinan itu tahun depan ya, apakah kita bakal kena impact-nya turun dulu gitu sebelum China pulih, atau kita bakal cuman ke impact sama ekonomi China yang pulih aja? Pertama gini, koreksi daripada US itu pasti for sure akan menguntungkan emerging market. Pasti justru menguntungkan ya? Yes, karena develop negara maju dengan negara berkembang itu musuh. Uang, smart money itu hanya akan berpindah dari yang returnnya bisa memberikan return tinggi dengan yang return rendah. Tahu nggak valuation daripada S&P itu berapa? 36 something di IHSG itu masih 12 something. Sepertiga lebih murah. Di China atau Taiwan, India itu juga mahal. Nah, itu alasan kenapa saya katakan kalau seandainya terjadi correction di Dow Jones, S&P, Nasdaq, bursa Europe, mungkin kalau seandainya terlalu fear, kita juga bakal kena koreksi karena ada yang takut. Tapi pasti. Itulah the last chance untuk beli. Alasannya kenapa? Karena kenapa mereka nggak masuk China, kenapa mereka nggak masuk India? Karena China, India, Taiwan terlibat dengan perang. Jadi stock market itu, China, Taiwan terlibat dengan perang, India enggak. Tapi mereka itu investor itu paling enggak suka dengan yang namanya political war. Coba lihat Rusia sudah dikeluarkan dari MSCI. Nah, beruntunglah Pak Prabowo enggak suka perang, sukanya MBG.
Oke, berarti justru ini bakal bagus banget ya untuk IHSG tahun depan. Takut ketinggalan momen? Download Ajaib dulu yuk. Linknya ada di deskripsi. Yes. Padahal kan tahun ini banyak banget yang ya udah maksudnya ngelihat Konglo stock segala macam, banyak banget orang yang bilang ini udah top, waktunya udah time to sell aja, back to fundamental stocks. Berarti kalau Michael sendiri apa sih kayak next year masih outlooknya tuh masih di Konglo stocks justru ya? Yes. Gini, tahun 2022 kita pernah sempat bullish sebentar. Iya. Alasannya kenapa? Kenapa tuh? Ekonomi kita jelek padahal. Karena pas lagi recovery COVID? Bukan, kan 2021 recovery COVID. Oh ya, oke. Oke, 2022 sempat turun lalu sempat bullish sebentar. Nah, itu karena China dikeluarkan dari MSCI. Oh, oke. Jadi karena China terlibat perang dengan Amerika, MSCI pun merasa ini menjadi ancaman, dia mendowngrade China, kemudian dari China ini kuenya lari. Oh iya, ke Lari ke emerging Malaysia, markets. ya emerging market yang lain, Malaysia, Brunei, Vietnam, Thailand. Sorry, bukan Vietnam, Thailand. Nah, kita punya ancaman nih, Rachel. Apa tuh? Tahun depan kita lihat trade war yang terjadi beberapa bulan lalu yang diumumkan sama Donald Trump ya, itu yang benar-benar bikin shocking semua orang lah. Bitcoin jatuh, emas juga ikut jatuh, stocks market mau emerging market negara Semua maju jatuh. semuanya jatuh. Negara yang kena tarif paling tinggi itu apa? Vietnam. Iya. Negara kecil. Alasannya kenapa? Karena ternyata nilai ekspor yang Vietnam lakukan ke US itu besar sekali. Iya, benar. Itu benar barang Vietnam nggak? Enggak, itu barang China. Oh iya. Nah, jadi China kalau di Jepang itu ada namanya politik dumping. Jadi dia jual barang dia murah di luar biar cadangan devisa mereka meningkat. Iya. Oke. Kalau China melakukan transshipping. Transshipping itu Iya, apa? benar. Dia diriin pabrik di negara lain, nggak usah labelin made in China. Labelin aja made in Vietnam, padahal itu made in China. Kemudian Vietnam ekspor lah ke US. Iya, US iya. tahu praktek ini. Sehingga Vietnam GDP-nya 8%, Rahel, bayangkan. Indonesia tidak pernah GDP 8% selama 20-30 tahun ke belakang. Yang bisa menyentuh 8% emerging market itu hanya India. Ketika India mampu menyentuh 8%, Nifty itu rally 3-4 kali. CAGR-nya kurang lebih 20-30%. Bahkan MSCI menghargai India itu kalau nggak salah 18%, 13, 14, 15 sampai 18%. Itu karena GDP dia 8%. Dan Vietnam saat ini tuh berada di dalam frontier market, bukan emerging market, bukan developed market. Saat ini kalau kita beli saham di Vietnam ya, Rahel beli plop, mau jual itu perlu tunggu 1,5 hari. Kenapa? Itu memang aturan mereka Oh. untuk mencegah Berarti. herding behavior atau whatever lah itu Iya. dari bursa mereka. Tahun-tahun lalu tuh 2,5 hari, Rahel. Lama banget. Lama banget. Jadi kalau beli mau langsung jual tuh nggak Nggak bisa. Nggak ada istilah BSJP tuh nggak ada. Kalau scalper di sana pusing dia, Iya, nggak bisa keluar. nggak bisa keluar. Nah, tahun ini direvisi jadi 1,5 hari. Rumornya tahun depan bakal jadi 1 hari. Kalau seandainya sampai real time, maka mereka akan siap untuk masuk ke dalam MSCI. Oh. Ketika dia masuk ke dalam MSCI, siapa yang disunat? Ya pasti emerging markets lainnya. Emerging market lainnya, Iya. termasuk Indonesia. Nah, itu ancaman untuk kita. Makanya kita perlu mendorong untuk saham kita punya liquidity yang baik, IPO juga dengan size yang baik, dan it's good kalau seandainya ada konglo-konglo yang memang punya saham dengan valuasi. Mungkin kalau kita nilai dengan matriks normal mahal, tapi setidaknya dia masih punya operation masih punya net profit, masih bagi dividen. Gitu. Oke, menarik. Nah, mungkin tadi kan udah disinggung sedikit nih soal MSCI. Kan kita udah tahu tuh waktu itu IHSG sempat hampir trading halt lagi kayaknya kalau nggak salah, yang karena MSCI keluarin katanya mereka mau ngerevisi Indonesia. Masih free float, yes. Nah, itu gimana kok? Apakah menurut Michael sendiri gimana? Kan banyak yang menentang kan? Sebenarnya memang di dalam guidebook MSCI, corporate dan others itu tidak termasuk ke dalam free float. Ya. Cuman kita tahu bagaimana cara menghitung free float asli, tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Iya. Ke SE nggak bisa, ke P nggak bisa, mungkin owner juga nggak bisa, MSCI FTSE nggak bisa. Nah, jadi hal ini mungkin bakal diimplementasikan tahun depan, tapi yang bakal kena itu adalah justru saham non konglo, karena lot of the shareholder is on corporate, dan Iya, itu benar. perlu di structure. Jadi janganlah pakai corporate, mungkin pakai private equity atau pakai fund manager atau whatever is it. Itu Iya. mesti di concern. Karena kalau itu tidak dilakukan, dan itu dilakukan oleh MSCI nanti di Januari tanggal 30, maka ada perkiraan outflow sekitar 120 triliun. Iya, gede banget. That's Dan very big. dan yang paling kena gede juga kayak saham-saham besar pasti kan BCA. Udah kena outflow-nya udah pasti kencang banget itu. Makanya Iya. kalau kita perhatiin sekarang ya, dari Oktober sampai Desember ini banyak tuh
transaksi nego atau Bener. owner ini melakukan penjualan ini Iya. atau saham ini dipindahin ke sini gitu. Nah, Ngurusin itu free float-nya ya. free float, yes, itu struktural dan itu penting. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan nah kemarin ini kan yang bikin IHSG rally sekencang ini juga kan ditopang sama saham-saham Konglo ya. Dan mostly play mereka adalah mereka mau masuk ke MSCI. Apakah aturan ini tuh bakal ngaruh ke Konglo stocks lainnya yang mungkin mereka ngejar MSCI next year yang di bulan Februari kan ya pertamanya. Justru itu bagus buat kita. Oh, why? PR buat Konglo karena kalau seandainya free float perusahaan tidak diakui, maka acquirement untuk masuk makin jauh. Ya. Kalau retail kan pedulinya harganya di berapa. Iya. Kalau owner sebenarnya pedulinya bukan di harga sebenarnya. Owner pedulinya dia bisa dapat inflow berapa. Benar ya. Jadi kalau seandainya contoh nih ya, Rahel punya saham, punya company harganya 1.000. Untuk angkat ke 2.000 mungkin perlu bensin 1 triliun. Iya. Oke. Nah, di harga 2.000 Rahel dapat 3 triliun tuh nanti inflow. Which is 1 triliunnya dapat balik dong, Iya, ya kan? benar. Masih net profit 2T. 2T. Kalau seandainya di 1.000 ternyata udah bisa masuk ke dalam MSCI, Rahel mau bawa ke 2.000 nggak? Enggak sih. Enggak, udah masuk Ngapain? gitu. Iya. Jadi makin jauh sebenarnya makin bagus. Gitu. Justru malah makin bagus ya Yes, ke depannya. untuk retail, untuk Iya, kita iya. makin bagus. PR untuk Konglonya. Konglonya ya nggak apa-apa lah bagi kita Pak. Iya. Bagi-bagi cuan ya. Bagi-bagi cuan. Di tahun ini kan yang manggung banget kayak PP ya. Tapi di PP. akhir tahun ini tuh saham-saham Pak Happy nih kayaknya naiknya kenceng banget tiba-tiba digas nih. Kalau tahun depan kira-kira siapa sih kok Konglonya yang bakal manggung? Kalau saya berpikir seperti ini Rahel, mungkin tahun depan udah bukan eranya Pak Pepe, mungkin Iya. karena almost all his stocks tuh udah masuk ke dalam MSCI. Iya, tinggal sisa satu ya CDI. Tinggal CDIA dan PR untuk CDIA itu cukup gede. Jadi yang udah masuk kan BRPT, TPIA itu dari tahun-tahun lalu. Kemudian ada tahun ini ada Cuan BRMS. Iya. Tahun depan mungkin Januari, Februari, Maret PTRO yang masuk. Nah, teman-teman perlu ingat ketika suatu saham masuk ke dalam MSCI, dia bisa keluar juga loh. Iya. Sama seperti LQ45 bisa masuk bisa keluar. Salah satu syarat untuk mempertahankannya selain ada batas minimum market cap, teman-teman perlu ingat, kalau seandainya satu saham masuknya di angka 1.000, untuk keluar dia kurang lebih perlu 20% atau 30% di bawah 1.000. Hitungan kasar, hitungan umumnya. Jadi sebenarnya kalau seandainya, wah brand masuk MSCI di 10.000, turun di bawah 9.000 artinya nggak MSCI lagi nih keluar, oh enggak. Bisa jadi keluarnya di 7.000. Oh, oke. Nah, jadi kenapa tahun depan agak berat tuh karena selain itu juga MSCI harus memaintain liquidity 15% dari free float market cap selama 1 tahun. Iya. Jadi dan likuiditasnya itu diatur berdasarkan median bukan average. Jadi contoh, kalau transaksi 1 bulan saham itu mesti 100M. Iya. Berarti kalau dibagi 20 hari 5M 1 hari. Hmm. Kalau seandainya 15 hari nggak ada transaksi, lalu 5 hari kemudian tiba-tiba transaksi gede, itu nggak dihitung sama MSCI. Oh. Karena dihitungnya median. Itu alasan kenapa suspend itu bisa menjegal. Iya, benar. Nah, makanya saya menilai bahwa kita kembali lagi nih, sorry agak melenceng. Karena saham Pak Pepe kebanyakan semua udah masuk MSCI. Tugasnya cuma perlu di-maintain. Atau kalau dia mau dapat upgrade weight, jadi dinaikin lagi. Nah, saya melihat Pak Salim, kemudian Pak Happy, dan mungkin nanti ada konglo-konglo lain yang mau nyusul. Iya. Jadi Pak Happy sama Pak Salim kalau saya sebut dua ini aja sebenarnya udah banyak ya. Lalu geng-gengnya Sinarmas juga. Ya. Oh iya, Sinarmas ya tahun depan. Menarik juga sih itu. Berarti mungkin tahun depan saham-saham Pak Pepe bakalan flat kali ya, atau mungkin dia nggak akan se-hype tahun ini. Ada satu lagi Rahel lupa. Apa? Pak Bakri, jangan lupa. Oh iya Pak Bakri. Oke, berarti mungkin tahun depan tuh kita bisa lihat emang masih playnya di Konglo stocks, tapi mungkin bukan di saham-saham yang tahun ini udah manggung kali ya. Betul. Bakal gantian, bakal ada rotasi ke sana. Nah, kalau sektornya sendiri nih kok, yang menarik apa sih? Tadi di komoditi aja atau ada sektor lain yang menarik? Kalau kita perhatiin Konglo Stocks Rally ya, itu most likely Konglo itu selalu punya timing khusus. Timingnya itu ketika market sepi. Oh iya. Ya. Jadi ketika Bener. perbankan nggak, sekarang gini, karena logika saya gini, kalau Bank Mandiri ada potensi rally 30%, 40%, Konglo ada potensi rally 2 kali lipatnya deh, 60%. 60%. Rahel kalau punya uang 10M lebih pilih masuk mana? Yang Konglo lah. Kalau saya pilihnya perbankan. Oh, kenapa? Karena lebih aman, lebih Oh liquid. iya sih. Nah, jadi itu alasan kenapa menurutku ya, Hmm. Konglo itu suka rally ketika market lagi jelek Ya. atau market lagi flat karena likuiditasnya lebih terlihat gampang ya. gitu, lebih nyerap lah likuiditasnya. Nah, jadi kalau seandainya tahun depan terjadi rally daripada perbankan, kemudian Konglo juga rally, maka
rally-nya tuh bakal kepecah-pecah tuh. Oh iya, nggak sekenceng itu naiknya Enggak ya, sekencang itu, bener. dan itu justru yang sehat. Oh, Karena kalau terlalu FOMO di satu tempat akan mancing orang taking profit juga. iya Nah, bener-bener. itu problem. Contoh nih problemnya. Kenapa Bitcoin koreksi? Karena orang yang beli itu berharap profit dalam waktu cepat. Dia nggak menganggap itu sebagai investment atau aset. Mereka hanya menganggap uang mereka yang mereka masukin harus segera berbunga. Iya. Ketika mereka nggak dapat itu, mereka buang. Nah, itu jadi problem kalau seandainya retail terlalu besar. Benar. Jadi begitu ada yang nanya sama saya, kalau retail terlalu gede, problem nggak? Problem. Makanya perlu di-adjust dengan marketnya. Dan saya setuju, mungkin tahun depan tidak sekencang tahun ini. Tapi Lebih sehat ya. lebih sehat. Benar. Dan saya lebih suka itu. Oke. Karena mungkin tahun ini kalau kita lihat walaupun IHSG naik 20-an%, LQ45-nya kan Nggak kemana-mana. nggak kemana-mana. Iya, karena Ini- yang naik bukan saham-sahamnya itu kan, Hmm. saham-saham konglo doang Ini tuh semua ya. fakta menarik. Karena banyak orang merasa bahwa IHSG kan angka rata-rata ya. Iya. Kalau naik 20%, mungkin bagi orang mungkin ada konglonya 30, 40, 50%. Perbankannya mungkin 18, 17, 15. Iya. Dirata-ratain dekat. Pada faktanya gapnya tuh jauh. Jauh banget. Ya, bener. konglo ada 400%, ada yang 1000. Ada 1000. Perbankannya masih minus. Benar. Jadi gapnya terlalu jauh. Nah, makanya kalian harus pintar-pintar milih. Tapi tahun depan I think perbankan oke lah. Bank Mandiri saat ini perhatiin ya, Bank Mandiri selama 2 bulan 3 bulan foreign udah balik badan, Iya. Rahel. Itu menarik tuh. Tahun depan aku bet perbankan tuh Mandiri. Oke. Berarti mungkin ya tahun depan bakal bisa expect saham-saham bakal tetap masih oke ya rally-nya, Semua sebenarnya IHSG naiknya juga pasti merata. bakal naik, tapi Iya. merata. Holder perbankan tuh sabar aja tahun ini. Tahun depan kalian harusnya dapat ini deh, dapat bayarannya deh. Bener, karena udah hold berapa tahun juga kan Udah merah. berapa tahun ya nggak kemana-mana apa-apa. ya, kasihan juga. Iya, Tapi sabar dapat- dikit. Tapi dapat dividen lumayan lah. Iya, lumayan dapat dividen. Mungkin itu juga jadi salah satu indikator ya, kayak perbankan kelihatannya jelek kan, masih minus tapi dividen kan tetap jalan. Dividennya lumayan Iya, ya. dan LK-nya kan tetap bagus sebenarnya kalau misalkan dilihat. Growth-nya turun Growth-nya- tapi nggak jelek lah. Iya, nggak jelek, Hmm. nggak sampai jelek banget gitu. Iya. Oke, mungkin itu bisa di take notes juga ya buat teman-teman, tahun depan bisa mulai adjust kali ya strateginya masuknya mau kemana. Kalau misalkan tahun ini kan kita banyak juga ya IPO, ada Supa, yang akhir tahun ini ada Supa, ada RLCO yang ternyata oke juga gitu partisipan dari retailnya. Nah, kalau tahun depan sendiri kan ada beberapa rumor nih, katanya ada sahamnya anak usahanya, sahamnya Pak Happy, Pak Pepe juga ada. oke. Menurut Ko Michael itu menarik atau enggak sih? Interesting. Hmm. Ya, karena IPO itu ya we know it's not about valuation. Iya. It's about who the owner. Benar. Who the group gitu loh. Dan bukan tidak mungkin saham-saham yang IPO itu ngejar ke MSCI. Ada yang namanya MSCI Fast Track. Mungkin banget mereka masuk ke dalam MSCI. Oh, Gitu oke. Meskipun ya tidak harus. Iya, Tapi iya. kenapa saya suka karena MSCI itu guidebooknya jelas, di angka berapa masuknya jelas, tidak bisa dipermainkan lah gitu. Iya, benar-benar. Berarti masih menarik juga ya untuk saham-saham IPO tahun depan. Mungkin ada beberapa yang menarik, ada beberapa yang kurang menarik juga ya. Betul. Oke, tapi kalau misalkan tahun depan sendiri melihat ada banyak sentimen positif ya, mau dari dalam ataupun luar negeri, menurut Ko Michael itu wise nggak sih untuk kita betting on IPO? Melihat kan itu kan kita harus spare duit dulu berapa banyak tuh, sekian. Iya. Gimana tuh strateginya? Lebih baik daripada tahun ini. Oh, oke. Alasannya tuh? kenapa? Karena contoh ya Rahel punya uang 1 miliar, Iya. ngebid satu saham IPO ABCD, dapatnya 1%. Iya. Oke. Kemudian dia beggar. Itu untuk porto tuh cuman plusnya 1%, Iya, kecil banget. Tapi tahun depan karena ada aturan baru dari OJK di mana bid itu maksimal Oh iya, 10% ya? 10% dari yang Yang di offer. maka penjatahan terhadap retail lebih merata. Oh, oke. Dan itu akibatnya weighting kita bisa lebih gede. Nah, Iya, cuman benar. pertanyaannya adalah gini. Kalau retail dapat lebih gede, naiknya lebih susah dong. Iya. Yes, saya setuju. Tapi saya kasih gambaran. Kalau seandainya kita dapat 1%, ARA 4 kali deh, 25% kali 4. 100%. Dengan dapat 100% jadinya. Dengan dapat 2%, ARA sekali. Mendingan yang 4 kali. Mendingan enggak, justru yang 2% tapi ARA sekali. Oh iya, benar juga. Itu udah Weightingnya lebih nutup gede. naik 4 kali. Iya. Benar. Jadi memang saham IPO tuh seberapa banyak kamu bisa dapat, bukan seberapa Kenceng gede naiknya ya. profitnya. Oke, baerti mungkin tahun depan ya enak juga ya. Ini buat retail bakalan jadi suatu tahun yang baru kali ya, yang Tahun yang lebih baru, betul. ya tahun yang baru dan yang kayak semuanya lebih enak gitu naiknya.
Kan tahun ini benar-benar concentrated banget tuh benar-benar di saham Konglo, dan orang-orang yang mungkin invest udah dari lama ya portonya nggak kemana-mana, bingung. Karena kan IHSG rilis kencang ini semua orang kayak cuan-cuan aja, tapi ternyata kan LQ45 juga malah jelek gitu, nggak kemana-mana. Tapi tahun depan mungkin bisa lihat kenaikan yang lebih merata, dan dari IPO-nya juga justru lebih sehat ya. Betul. Terus ada satu tips lagi nih Rahel, untuk IPO. Kalau seandainya akan banyak, kayak contoh ya, kita pernah dapat IPO jumbo berturut, waktu itu 6 IPO kalau nggak salah. Salah satunya CDIA, lalu kemudian ada, pokoknya ada 6 lain lagi tuh. Apa yang terjadi? Bursa koreksi. Karena likuiditinya habis ya. Bener. Orang ngejual saham, pengen ikut IPO. Bener. Kalau itu terjadi di saham kalian, di saham yang kalian tahu targetnya sedang bagus, akumulasinya sedang bagus, itu adalah momen untuk beli saham itu. Iya, karena dapat harga murah ya. Yes, jadi kalau seandainya ada IPO gede jumbo bersamaan lagi, atau mungkin ada yang contoh ya IPO-nya udah di atas 2 triliun, 3 triliun, itu pasti akan menyedot likuiditas. Iya, bener. Bursa bakal koreksi sementara tuh saat itu. Iya. Beberapa hari sebelum IPO udah pasti kering ya semuanya. Udah kering, kemudian koreksi. Iya. Buat teman-teman yang mau ambil that chance, justru beli saham itu, bukan IPO-nya. Iya bener. Karena apalagi kan kalau misalkan kita keringin barang di porto untuk beli IPO justru sebenarnya sayang ya. Apalagi kita udah dapet average yang bagus, itu malahan kayak ya loss opportunity lagi. Iya, contoh ya, kalian punya uang 1 miliar. Floating profit jadi 1, atau gini deh, 800 juta. Kemudian jadi 1 miliar. Oke. Kalian jual 1 miliar, plop, nanti bisa beli lagi. Yang penting ikut IPO. Plop. Kalian jual kena fee 0,25% lah, atau 0,3 masing-masing sekuritas kan. Kalian ikut IPO-nya dapatnya 0,1 nanti. Ujung-ujung mau beli lagi rugi jadinya. Iya, bener. Karena growth yang harus dihitung tuh mungkin yang teman-teman sering nggak lihat tuh bukan percentage return-nya ya, tapi kan dari total portofolionya. Karena kalau kalian dapat 0,1%, beggar pun itu cuma 0,1. Iya, nggak kerasa. Jualnya aja 0,25, rugi. Bener. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin yang under 100 juta kan itu maksudnya biasanya dapat berapa ratus ribu atau nggak berapa puluh ribu, itu kan sebenarnya ngapain gitu. Udah ngebet gede-gede terus dapatnya tetap segitu juga. Jadi mungkin itu harus diperhatiin dan harus dihitung lagi ya. Karena sayang banget apalagi IHSG lagi rally kayak gini kan sebenarnya banyak opportunity tempat lain juga gitu. Gak susah untuk dapetin amount yang sama dari yang dipakai untuk ngebet di IPO-nya itu. Oke, nah menarik nih untuk IPO tahun depan ya. Kalau dari Ko Michael ada gak yang diincar tahun depan nih? Ya, yang tadi kamu bilang. Yang tadi saham-saham Konglonya aja ya, anak-anak usahanya ya. Oke. Kita sekarang ngomongin ke psikologinya nih kok. Tahun ini kan semuanya banyak banget yang rally. Dan biasanya saham-saham Konglo tuh ya dia nggak perhatiin support resisten. Support bisa dijebol ya udah jebol dulu, ditampung lagi di bawah, naiknya kencang nggak dikasih masuk lagi. Nah kalau Michael sendiri gimana nih? Tipsnya gimana sih supaya kita bisa ikutan rally-nya? Itu kan biasa kalau retail tuh pasti begitu lihat saham rally malah takut kan untuk masuk, merasanya udah ketinggian. Pas lagi koreksi dia bukannya beli karena ya udahlah ini udah koreksi udah bye-bye gitu, udah selesai. Gimana sih caranya ngatur psikologinya itu? Kalian harus berpikir seperti pebisnis. Jadi memang harus diakuin support resistant tidak semudah itu untuk digunakan. Jadi support dan resistant itu hanya sebagai acuan, angkanya tuh sudah di berapa. Nah contoh kayak bulan Desember ini kan, ini podcast di tanggal 22 ya? Ya tanggal 22. Saat ini banyak sekali saham-saham yang jebol support. Tapi apakah bakal selesai rally-nya? Jawaban saya tidak mungkin. Kalau seandainya memang kita logik aja, kita punya satu gedung ini kita punya proyek gede di gedung ini. Kemudian gedung ini lagi bocor. Biarin nggak bocornya? Dibenerin dong. Dibenerin. Tapi kapannya kan tergantung timing. Itu alasan kenapa kita teman-teman nggak bisa kayak contoh ngelihat satu saham targetnya kesekian, hitung rewardnya oke nih, tapi langsung masuk gede biarin. Nah ujung-ujung sekali di bawah turun kepanikan. Mau perbaikin average nggak bisa, top up uangnya udah habis, mau pinjol bunganya mahal. Itu saya punya Dewa di angka 5455. Saat ini angkanya kan 550. Iya, masuk. Total saya punya mungkin anggaplah saya punya 4 miliar contoh. Saya masuknya tuh nggak segitu loh. Saya masuk tuh 500 juta dulu. Dia tembus 70, 80. Saya merasa ini bener nih tesis saya, volumenya masuk, asingnya mulai masuk. Saya tambah lagi. Itu kalau naik, begitu juga kalau turun. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Dan ingat, ketika banyak tuh orang yang taunya masuk, keluarnya bingung di mana. Iya, benar. Jadi keluarnya tuh jangan cuma pas di atas, tapi di bawah juga. Harus tahu keluar maksimalnya itu di berapa. Iya, kapan harus cut loss-nya gitu ya. Kapan harus cut loss. Dan karena kita tuh sebenarnya saat ini tuh tidak bisa lihat support dan resisten mentah-mentah ya.
saran saya sih senyamannya kalian. Kalau kamu udah merasa nggak nyaman, tidur udah nggak tenang, itu nggak worth lah. Iya, Tidak ada wing out uang yang aja. worth untuk kesehatan kita gitu. Bener. Berarti itu tadi ya, yang harus dijaga adalah psikologis yang begitu turun ya jangan sampai kepanikan sendiri gitu ya. Iya. Kalau misalkan ngerasa udah panik begitu dia jebol support ya berarti maunya mungkin udah kegedean atau mungkin masuknya convictionnya juga kurang. Yes. Ada percuma juga ya masuk sebuah saham kalau misalkan nggak ada convictionnya ya cuan juga nggak tahu gitu karena apa cuannya. Convictionnya minjem, Iya, minjem sama orang. Dia bilang iya ini dia bilang oke. bagus. Sekali turun dia udah panik jual Mm-mm. gitu loh. Sementara yang suka aja, yang yakinin dia aja mungkin beli lagi. Iya mungkin ya karena kan koreksi ya beli pas lagi murah ya. Ya benar. Jadi koreksi saham floating, pergerakan yang volatil itu, ini ibaratnya kapal dari Jakarta mau ke Surabaya. Di tengah perjalanan ada badai. Kita tahu kalau kapalnya tuh mau ke Surabaya, ya udah nyantai aja dulu. Iya ngapain loncat ya. Ngapain loncat? Iya. Kalian loncat kebanyakan. Iya, Karena benar. convictionnya minjem kembali lagi gitu. Oke, mungkin ini jadi PR banyak investor juga kali ya, karena Betul. psikologi ini ya bakalan selama masuk di market pasti dikocok-kocok terus Iya, ya kok ini psikologinya dan ya mungkin susah juga kali ya ngejaga psikologi itu. Kalau Ko Michael sendiri gimana nih? Apa sih yang harus dipelajarin dan kan Ko Michael udah lama nih udah belasan tahun di market. Pas lagi awal-awal tuh apa sih kesalahan utama trader ataupun investor? Ya. Yang Ko Michael tuh baru belajarin setelah bertahun-tahun udah di market. Ya, saya tuh 5 tahun baru bisa konsisten di market. Oh, kenapa tuh? Dari punya uang 10 juta, 5 tahun balik jadi 10 juta. Turun lagi. Turun lagi, 10 juta sempat jadi 40, sempat jadi 30, sempat jadi 4, jadi 7, lalu balik lagi ke 10. 5 tahun sia-sia saya rasa. Alasan saya pelajari kesalahan utama saya adalah saya selalu melupakan view jangka panjang karena terdistraksi dengan view jangka pendek. Contoh kayak kalau zaman-zaman saya tuh Trump presiden. Ya. Jadi begitu Trump ngobrol turun ke bawah, saya jual. Rebound lagi naik ke atas, saya kesel, beli Beli lagi, lagi. lalu turun. Ujung-ujung saham yang saya punya begini. Tetap benar naik ke atas, tapi jual belinya salah tuh. Jual belinya saya tuh yang ngebuat saya hancur. Terus berarti nggak di zoom out kali ya si Nggak time di zoom frame-nya out, ini. yes. Benar. Apakah artinya kita harus beli dan tinggalkan? Tidak juga. Kalau kalian beli dan ditinggalkan di tahun 2022, maka kalian akan nyangkut yang namanya Waskita, Wika, Benar. KF, Inaf, dan banyak lagi saham-saham digital lain yang nyangkut. Arto dari 20.000 pernah ke 2.000, Balik lagi 2000. minus iya. 90%. Iya, Apakah Arto jelek? Enggak, memang masanya udah selesai. benar. Nah, jadi yang saya pelajarin adalah bukan beli dan simpan, bukan jual dan beli, tapi gimana kamu menempatkan posisi tanpa terdistraksi dengan short term moment. Itu Oke. dia. Tapi begitu tesisnya salah juga harus berani untuk cut Harus di situ berani ya. untuk akuin. Bener. Mungkin itu banyak juga kali orang-orang yang nyangkut karena itu ya. Mereka Karena nggak ngikutin lagi newsnya, mereka nggak ngikutin lagi perkembangannya. Ternyata tesisnya udah beda, udah nggak confirm, nggak berani cut loss. Nah, kalau misalkan psikologi untuk cut loss nih kok gimana sih yang bagusnya? Kan pasti orang-orang buat cut loss susah banget kan. Apalagi kalau udah minus 50%, 80% dan banyak orang-orang yang kayak gitu. Gimana tipsnya dari Ko Michael? Kalau saya melihat kenapa orang nggak berani cut loss ya, itu karena mereka punya ego untuk tidak mau salah. Ya, bener sih. Dan aku juga kenapa aku sadar itu karena saya tuh Rahel di sekolah, saya sombong. Karena saya tuh pintar di matematika. Oh, oke. Jadi setiap ujian matematika saya nggak pernah belajar. Karena saya bisa ngolah rumus apa segala macam gitu. Dikasih rumus, saya hafal rumusnya, mau sesulit apapun, Pasti dapat. logaritma pasti dapat ujungnya. Itu saya sombong banget. Dan ketika kuliah nilai saya cukup baik. Saya meskipun nggak lulus ya, IPK saya tuh 3,7, 3,78 tanpa saya belajar benar-benar serius. Saya sombong, oke? Saya akuin saya sombong. Dari kesombongan saya itu membuat saya nggak mau cut loss. Karena saya merasa ini posisi Bener saya ya? udah benar, saya udah benar, saya nggak mau cut loss. Ujung-ujung makin dalam. Begitu saya realize itu bahwa siapa sih yang nggak pernah salah, Iya. ya kan? Salah kamu mengakuin itu jauh lebih gentle daripada Nggak mau ngaku. nggak mau ngaku. Iya. Ketika saya lepaskan luka masa lalu itu tuh, wah semuanya very smooth. Dan itu bukan cuma saham, tapi soal bagaimana saya berbicara dengan orang lain, bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain, dan spiritual saya jauh lebih naik ketika saya mengakui itu. Nah itu teman-teman harus ngaku tuh. Ini terutama ibu-ibu tuh, yang nggak mau salah tuh. Jadi intinya itu ya berarti nggak cuma di saham doang tapi di hidup juga yang nggak mau ngaku salah ini tuh malah jadi beban sendiri gitu ya, Yes. kayak nggak bisa let go, itu makin bikin sakit aja gitu ya. Karena kan kalau misalkan apalagi kalau di saham udah obvious banget kelihatan begitu nggak berani nge-let go kan berasa dalam banget gitu. Padahal kalau misalkan dilepas dulu saat itu udah di batas cut loss-nya mungkin bisa ambil di harga yang murah banget Betul. dan Kalau kamu upside-nya yakin, kan jauh. kalau kamu yakin perusahaannya. Iya benar.
Ya seperti yang kita tahu ya, sejak Pak Purbaya menjabat jadi Menkewu, kayaknya IHSG bullish banget nih. Dan dari kayak kebijakan-kebijakan yang beliau lontarkan itu juga semuanya sangat berdampak positif gitu untuk IHSG. Kalau tahun depan sendiri, Ko Michael melihat apakah masih very bullish atau kira-kira gimana nih? Ada nggak sih sentimen-sentimen dari Pak Purbaya ataupun dari Indonesia sendiri ini tuh yang bakal memicu gerak IHSG makin naik lagi gitu? Problem utama kita, ekonomi kita itu adalah domestic consumption yang rendah. Lapangan kerja kurang, kemudian UMR nggak bisa naik, kemudian pabrik-pabrik banyak tutup. Oke, yang dilakukan Pak Purbaya tahu banget itulah yang harus didorong. Makanya kebijakan pertama beliau adalah 200 triliun diambil dari APBN, dilempar ke bank. Benar. Kemudian kebijakan-kebijakan kedua itu dilakukan kayak dolar-dolar yang taruh di luar harus balik. Kebijakan-kebijakan ketiga kayak UMKM-nya didorong tuh, bea cukainya dibenerin. Kemudian baju-baju thrifting yang nilainya cukup besar itu dipangkas, yang which is itu mendukung untuk consumption kita dan perbankan loan growth kita. Tapi maaf nih Pak Purbaya, ini belum kejadian sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang bikin rally IHSG itu adalah saham-saham Pak Konglo. Iya benar. Cuman memang it takes time. Pak Purbaya baru berapa bulan. Iya benar. So I'm very welcome terhadap apa yang dilakukan Pak Purbaya justru tahun depan. Oke, baru kelihatan ya. Baru kelihatan. Justru angka 8.000 ini refleksi daripada shifting S&P ke emerging market, bukan dari ekonomi domestik dalam negeri. Oke, berarti emang semuanya tuh justru belum mulai ya tahun ini. Belum mulai makanya. Baru pemanasan doang ya, karena kan saham Konglonya naik dan ya IHSG seperti yang kita tahu naik sampai ke harga segini juga bukan karena ekonomi kita bagus banget atau dari kayak ya real ekonominya udah rebound gitu, tapi dari saham-saham Konglo dan sentimen-sentimen masing-masing Konglo ini ya, mereka ada agendanya masing-masing. Oke, nah kalau tahun depan kan tahun ini banyak juga nih saham-saham yang mungkin udah lama tidur gitu, tiba-tiba dapat inflow kencang lagi dari Danantara. Nah kalau tahun depan apa nih yang menarik? Harus tanya Danantara harus tanya Pak Pandu nih. Danantara itu diakui oleh foreign, diakui oleh MSCI sebagai salah satu SWF atau Temasek seperti di Singapura. Oke. Jadi langkah dari Danantara ini memang kita tunggu restruktural terhadap BUMN, kemudian bagaimana target daripada Danantara menciptakan lapangan kerja itu tahun depan very very promising. Kita contoh lihat TINS saat ini, BUMN kan, TINS dengan penangkapan timah ilegal yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kita lihat TINS saat ini di harga berapa. Jadi 5.000, 6.000 saya belum lupa hitungannya, tapi nanti saya bisa cari lagi. 5.000-an ke atas tuh dia bisa masuk ke dalam MSCI loh. Kalau seandainya ada satu lagi Antam di angka 3.800, 3.700 ke atas dia bisa masuk juga ke dalam MSCI. Seandainya Antam dan TINS masuk ke dalam MSCI, Pak nanti coba lihat deh gimana dengan bursa kita, gimana dengan saham Bapak. Itu pasti Bapak senang deh lihatnya gitu. Makanya we are very waiting for the breakout dari Danantara. Pak kita tunggu nih Pak gebrakannya harus ngapain gitu. Kan banyak tuh BUMN kita yang benar-benar saat ini di restructure ya. Contoh Garuda, Krakatau Steel. Lalu Antam, TINS sih enggak. Ya TINS, kemudian Antam, lalu perusahaan-perusahaan tambang kita yang lain juga. PTBA, kemudian Vale, banyak banget. Dan hari ini Vale juga naiknya kencang lumayan hari ini per lumayan. tanggal 22 ini ya. Ya itu pertanda tuh tahun depan tuh mineral sama energi itu. Mineral sama energi sama komoditi kali Commodity, ya. yes, Ya, masuk. once si China ini rebound kita bakal ikut rebound. Nah, kalau misalkan dari yang tadi kan komoditi, energi, mineral tahun depan bakal manggung nih. Kalau sektor yang kayak jenisnya sendiri, Ko Michael bet on apa nih? Apakah batu bara, nikel atau apa? Waduh. Karena kalau kita bicara energi saat ini tuh luas ya. Iya. Bahkan Dewa aja energi sebenarnya, Iya, meskipun dia tambang gitu loh. So I bet on tidak di nikel, tapi di gold masih oke, Ya, batu gold. bara oke, kemudian kayak energi bidang energi tapi belum tentu dengan komoditasnya. Contoh kayak brand kan ada panas bumi. Oh iya, Contoh panas kayak bumi. Pegeo panas bumi, kemudian ada brand gitu loh. Jadi memang all di energy sector is good menurutku. Berarti barengan kali ya, nggak ada yang satu Barengan. yang paling ini juga ya. Betul, Oke, betul. oke. Nah, kalau gold sendiri nih kok kan udah naiknya gila banget tahun ini nih. Kayak nge-beat semua investment nih. Pasti mami yang beli di awal tahun udah seneng banget tuh, naik kan kencang banget. Kalau gold sendiri belum selesai ya kok sampai tahun depan? Gold itu naik kalau nggak salah tahun ini 100%. 100% lebih ya. BRMS naiknya
200%. Hmm. Jadi hedging terhadap gold kalian beli sahamnya aja. Benar. Dan gini, BRMS sendiri itu kan tahun depan tuh resource tambangnya meningkat. Ya. Kemudian kita ada emas juga yang baru IPO. Iya. Kemudian ada Archie, kemudian PSAB. Sebenarnya ada Antam juga. Tahun depan tuh number mereka lebih growing dari sekarang. Oh ya, walaupun harga emasnya sendiri itu nggak udah all time high kah? Maksudnya nggak akan udah pucuk di tahun depan? I think no. Kenapa? No, ya, karena begitu China ekonominya rebound, saat ini buyer utama dari gold Oh iya, reserve China. itu adalah China. Benar. Jadi Bank of China itu saat ini lagi rutin membeli gold. Kenapa? Ya, ini bukan rumor lah ya. Banyak berseliweran di luar, mereka melakukan hedging terhadap dolar. Jadi Iya, mereka benar. mau mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Salah satunya adalah dengan gold. Bahkan terbaru mau cetak uang baru kan. Mau Iya, cetak iya. mata uang baru di BRICS gitu loh. Oke, berarti gold juga masih panjang mungkin rally-nya. Masih Terakhir kan panjang. targetnya dari JP Morgan ya atau Morgan Stanley Iya, gitu 5.000 kan. 5.000 Iya. per ounce ya. Iya, heeh. Masih 20-30% lagi berarti Iya, ya. iya. Dan itu berarti saham-saham gold juga bakal Oh, masih jauh. naiknya jauh banget ya. Dan kita perhatiin BRMS setelah masuk MSCI di angka 600, kan dia masih bisa masuk MSCI di angka 600. Masuknya jadi 900. Saat ini 1.300. Dan inflow dari foreign itu masih ada. Kenapa? Karena ya foreign lihat Indonesia, dia ngelihat komoditi, ya beli BRMS gitu Iya, loh. Dia nggak ngelihat benar-benar. 500, dia BRMS sudah 1.500 nih mahal, nggak usah beli. Mereka nggak kayak gitu. Nggak lihat, iya. Hmm. Oke, menarik nih. Berarti tahun depan tadi ya masih saham Konglo, terus tadi masih di komoditi dan gold Yes. juga masih oke banget ya. Perbankan Perbankan. sama consumer goods probably naik mungkin perlahan tergantung data kita. Benar-benar. Oke, satu lagi nih kok, last but not least. Kalau MSCI tahun depan menurut Ko Michael apa nih yang masuk? Ada nggak, bisa nggak kasih kayak bet apa nih kira-kira yang masuk di Februari? Februari ya. Iya. Februari kan berarti 22 sampai 30 period PTRO Bumi. PTRO Bumi. PTRO dan Bumi most likely di angka sekarang 100% masuk. Karena Bumi itu punya free float 29,29%. Iya. Data ini bukan di KSE, bukan di KPI, tapi ini memang data dari MSCI. Itu artinya di 298 dia udah masuk. Iya. PTRO di angka 11.800, pokoknya dia 12.000 dia udah eligible untuk masuk. Oke, Jadi menarik PTRO nih. Bumi pasti masuk. Kalau seandainya di 22 sampai 30 mempertahankan angka itu ya. Iya. Karena per hari ini aja Bumi berapa ya? 380, 370 deh gitu. Udah eligible ya untuk Udah masuk eligible, ya? Benar. yes. Tergantung Pak Salimnya aja mau diangkat jauh-jauh banget atau batas minimum. Iya. Karena kalau diangkat jauh-jauh banget, inflow-nya bisa lebih gede loh. Karena yang mereka pedulikan bukan market cap-nya sebenarnya kalau untuk Konglo ya. Iya. Mereka bisa dapat inflow Inflow-nya berapa. berapa? Menarik nih, berarti PTRO sama Bumi masih good to bet nggak nih kok? Pasti kan ada yang nanya nih, mau masuk MSCI masih boleh masuk gak? Bumi kalau dekat-dekat 300, mungkin kayak 350, 300 itu kan artinya potensial drawdown-nya ya 10%, 15% ya belilah. Gitu. PTRO mungkin kalau di 10.000 ya belilah. Masih oke Masih ya. oke. Dan tinggal bentar doang juga ya Tinggal nge-holdnya kan bentar sih, ya Februari di hold 2 bulanan. Justru yang menarik Oke. tuh yang akhir tahun. Oh, akhir tahun Karena depan. banyak yang panjang. Iya, iya. Kalau misalkan ada nggak sih selain kan PTRO Bumi mungkin yang Februari nih, nextnya kira-kira siapa nih yang bakal jadi kandidat-kandidat selanjutnya? Banyak sih. Banyak ya? Banyak sih. Gimana ya? Ya Dewa. Dewa. Saat ini kan Dewa market cap 23 triliun. Free float-nya kurang lebih kita anggap 50%. Iya. Alias dia punya free float 15 triliun. Untuk suatu saham bisa masuk ke dalam MSCI kalau free float-nya di atas 15%, dia perlu free float market cap 27 triliun. Saat ini 15, artinya perlu 2 kali lipat. Iya. Dari 550 ya 1.000 lah. Masih 2x ya? Masih Lumayan. 2x, iya lumayan. Oke, nah ini udah insightful banget nih. Udah tahun depan udah dijabarin semua ya play-nya tadi, mulai dari Konglo, terus apa yang kira-kira bakal masuk MSCI, terus kayak sektor apa sih yang bakal manggung, dan saham-saham Konglo apa gitu yang bakal manggung tahun depan. Nah, last nih kok, kalau misalnya bisa ngasih tips buat teman-teman trader atau investor semua di tahun ini, kasih tips, Ko Michael bakal ngasih tips apa nih buat mereka ngejalanin 2026? Karena kan pasti banyak juga nih investor-investor baru yang masuk di tahun ini. Dengan semua Konglo play yang semuanya manggung, orang beli apapun bisa cuan beggar gila-gilaan juga. Ko Michael mau ngasih tips apa? Oke, aku paling sering nampar-nampar orang nih Rahel, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Banyak tuh yang gak suka sama kata-kataku gitu. Tapi kata-kataku tuh sebenarnya terpaksa aku lakuin untuk kamu sendiri gitu. Kalian hanya akan belajar ketika kalian loss atau rugi. Kalian hanya akan belajar paling besar ketika market lagi susah. Ketika market lagi bagus begini jangan sok jagoan. Jangan merasa bahwa kalian pintar, kalian jago. Karena once itu market balik badan, nah disitulah kalian benar-benar belajar. Nah so untuk saat ini
kumpulkanlah modal sebesar-besar mungkin mumpung market lagi bagus. Nanti ketika jelek, ingat jangan jumawa. Hmm. Jangan merasa bahwa kesempatan emas ini bakal terulang terus. Iya. Berdasarkan siklus, berdasarkan histori, berdasarkan data, tidak pernah ada yang namanya bullish itu Terusan. Yes. Benar. Harus tahu kapan stop, harus tahu capital kalian itu udah saatnya kalian pakai, gunakanlah untuk keluarga kalian, gunakanlah untuk diri kalian, jangan digulung-gulung terus meskipun market udah berubah alur. Iya. Jangan sampai cuan yang tahun ini lagi enak-enaknya malahan tahun Habis, depan hilang lagi ya. Bisa jadi loh Bisa kalau tiba-tiba jadi. berubah Iya. badan atau flow-nya berpindah segala macam. Iya, bener. Karena walaupun kita bullish banget ya buat 2026, tapi tetap aja ada risk-risk lainnya yang Ya. mungkin kayak kita nggak pernah bayangin saat ini. Tiba-tiba Trump ngeluarin sesuatu, tiba-tiba ada trade war lagi atau apa, kita nggak pernah tahu, dan itu bakalan bisa jadi bahaya juga gitu ya. Tetap ada risk di belakangnya. Jadi kalau misalkan udah waktunya buat cut loss, udah waktunya untuk stay out of the market dulu, ya jangan maksain gitu kali ya. Oke, udah ngobrol hampir 40 menitan nih kok. Siap. Udah banyak juga yang dibahas. Teman-teman juga pasti udah belajar banyak. So, thank you so much kok udah datang hari Thank ini. you, Rahel. Thank you so much, dan semoga teman-teman bisa belajar banyak ya dari podcast hari ini. Ajaib semua bisa.